Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, bagaimana kabar ya? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini Bang Simon akan menceritakan alur cerita film berjudul One in the Chamber. Film ini disutradarai oleh William Kaufman dan dibintangi oleh Dolph Lundgren dan Cuba Gooding. Film ini menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran profesional yang terjebak dalam pertempuran antar kelompok gangster. Jadi tak usah lama-lama, kita langsung menuju ke alur ceritanya. Berlatar tempat di kota Praha, ibu kota Ceko, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Ray yang terlihat sedang mengambil perlengkapan senjatanya dari dalam tong sampah. Kemudian ia pergi masuk ke dalam sebuah gedung. Kemudian di depan gedung tersebut terlihat sekelompok gangster Tavanian yang diketuai oleh seseorang bernama Flat dan tangan kanannya bernama Damian, yang diketahui mereka baru saja menjalin kerjasama bersama seorang kartel yang bernama Nicole. Di tengah perbincangan, Flat mendapat telepon dari Mikhail, yaitu seorang ketua gangster Suverov, yang diketahui dua kelompok gangster ini sudah sepakat dan berjanji untuk tidak saling mengganggu. Namun di sini Mikhail sangat dibuat marah karena Flat sudah melakukan bisnis narkoba bersama Nicole tanpa sepengetahuannya, yang padahal Nicole adalah rekan bisnisnya Mikhail. Sehingga dia pun menganggap kalau Flat sudah mengkhianatinya dan melanggar perjanjian damai di antara mereka. Dan saat Flat ingin menjelaskan semuanya, dan terjadilah. Dan terungkap fakta, Ray adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Mikhail untuk menghabisi Flat dan juga Damian. Damian yang selamat, ia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu penembak tersebut. Namun pada akhirnya Ray berhasil lolos dari sana dengan melompat dari atap gedung. Keesokan harinya, Ray terlihat sedang memandangi foto seseorang wanita yang bernama Janes. Dan kemudian ia pun pergi mengikuti wanita itu yang sedang berangkat kerja di sebuah kafe. Namun di sini masih belum kita ketahui apa alasan Ray mengikutinya. Di sisi lain, Mikhail mendapatkan telepon dari Damian yang memintanya untuk berhati-hati karena sekarang ialah yang memimpin kelompok gangster Tavanian dan akan membalas dendam atas kematian Flat. Dan hingga tiba-tiba mengetahui kalau Damian masih hidup, Mikhail sangat marah karena menganggap Ray tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian anak buahnya bernama Bobby menyarankan agar mereka membayar pembunuh lain untuk menghabisi para ketua geng Tavanian, yaitu dengan mendatangkan seorang pembunuh bayaran bernama Alex atau yang biasa dijuluki Serigala. Mendengar itu, Mikhail pun dibuat tertawa karena pembunuh bayaran yang berjuluk Serigala itu hanyalah sebuah dongeng. Namun di sini Bobby berusaha meyakinkan Mikhail kalau pembunuh bayaran itu memang nyata karena dia sudah mendapatkan nomor teleponnya. Kemudian Bobby pun langsung menghubungi Alex dan memintanya untuk bekerja sama dengan mereka dengan bayaran yang cukup besar. Mendengar hal itu, Alex pun tentu saja tidak akan menolaknya. Namun sebelumnya ia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dulu untuk menagih hutang kepada preman. Keesokan harinya, Ray terlihat memasuki sebuah bus untuk menemui temannya yang bernama Leo. Leo sendiri merupakan seorang calo atau perantara yang memberikan pekerjaan dari para klien kepada para pembunuh bayaran yang ingin memakai jasa mereka. Di sini Leo memberikan kontrak baru kepada Ray, yaitu untuk membunuh Mikhail dan juga Bobby. Leo mengatakan kalau Damian mampu membayar mereka 2 kali lipat dari yang dibayarkan oleh Mikhail. Mendengar hal itu, Ray sebenarnya tidak ingin mengkhianati Mikhail. Namun setelah tahu kalau Mikhail sudah memakai jasa pembunuh lain, Ray pun menerima tawaran tersebut. Dan di sisi lain, Alex baru saja tiba di markas Mikhail dan langsung melumpuhkan penjaga yang berusaha menghalanginya.
Setelah mengetahui siapa yang datang, mereka semua pun nampaknya segan kepada Alex dan mereka berusaha memberikan pelayanan terbaiknya. Namun jika ada yang mampu membayarnya mahal, maka dia juga mampu membunuh apa saja yang bernafas. Mendengar hal itu, mereka pun langsung menunjukkan foto Damian dan para pengikutnya. Namun sebelum itu, mereka meminta Alex untuk membunuh Nicole terlebih dahulu. Hingga ketika Nicole sedang asik berenang, ia tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan Alex yang sudah siap membunuhnya. Di sisi lain, Ray yang terlihat memasuki kafe tempat Janice bekerja, dan ketika melihat Janice sedang diganggu oleh pria mabuk, Ray pun dengan sigap menolongnya. Kini Alex mendatangi markas milik Damian dan membunuh semua anak buahnya yang ada di sana. Dan saat bersamaan, Ray juga menyelinap memasuki rumah Michael dan berhasil membunuh Bobby. Hingga ketika Michael tiba, ia sudah menemukan Bobby dalam keadaan tak bernyawa. Di lain tempat, Damian mendapatkan kabar dari anak buahnya bernama Andre bahwa Ray sudah berhasil membunuh Bobby. Sedangkan Michael sendiri datang sedikit terlambat setelah kejadian itu. Namun di sini Andre juga memberitahukan kalau semua anak buah Damian yang ada di markas juga tewas dibunuh orang suruhan Michael. Mendengar hal itu, Damian pun sangat dibuat marah dan meminta Andre untuk mencari tahu siapakah dalang pembunuhan itu. Keesokan paginya, Ray kedatangan Janice yang ingin mengembalikan jaket yang ketinggalan. Janice mengatakan kalau menemukan alamat Ray dari amplop yang ada di jaket tersebut, dan di sini terlihat Janice menampaknya menyukai Ray. Di markasnya Michael terlihat sedang menginterogasi Leo untuk mencari tahu di mana keberadaan Ray. Dan di sisi lain, Ray sedang melakukan pengintaian untuk membunuh Michael. Kemudian tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kemunculan Alex. Lolos dari sana, Ray berusaha menghubungi Leo, namun tidak ada jawaban. Dan saat bersamaan, Ray kembali kedatangan Janice yang berkunjung ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Ray mendapatkan telepon dari Leo yang memintanya untuk segera kabur. Leo mengatakan kalau terpaksa membocorkan tempat tinggalnya karena mendapatkan tekanan dari Michael. Di samping itu, Janice tak sengaja menemukan buku milik almarhum ayahnya dan juga banyak foto yang ada di dalam ruangan Ray. Sehingga terungkap fakta, ternyata Janice ini adalah anak dari seseorang yang pernah dibunuh Ray beberapa tahun yang lalu. Dan selama ini alasan Ray mengikutinya adalah untuk melindungi Janice. Mengetahui kalau Ray adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya, ia pun sangat kecewa dan langsung pergi dari sana. Dan tak lama setelah itu, Alex muncul di sana sehingga terjadilah pertarungan yang sangat epik di sana. Namun entah kenapa di sini Ray tidak membunuh Alex dan malah membiarkannya untuk tetap hidup. Di sisi lain, Damian mendapatkan kabar dari Andre kalau pembunuhnya menyerang markas mereka, memiliki ciri-ciri tinggi berkulit putih, memakai kemeja dan juga bertopi. Mendengar hal itu, Damian pun teringat kalau orang itu adalah sang pembunuh legenda yang dikabarkan hanyalah fiksi. Tapi sekarang dia yakin kalau sosok itu memang benar-benar nyata. Sehingga ia pun memutuskan untuk membunuh Alex dengan tangannya sendiri. Sementara Alex yang berada di motel, ia pun dibuat bertanya-tanya mengapa Ray tidak membunuhnya, yang padahal dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Tak lama kemudian ia mendengar suara langkah kaki yang ternyata itu adalah Damian bersama anak buahnya yang datang untuk membunuh Alex. Namun tanpa mereka sadari kalau Alex sudah mengetahui kedatangan mereka. Sementara Ray yang ingin meninggalkan kota ini, ia kembali mendapatkan telepon dari Leo yang terdengar sedang dalam keadaan tertekan. Yang mana di sini Leo memintanya untuk datang ke kafe tempat di mana Janice bekerja, sehingga bisa dipastikan kalau dia sedang disandra oleh Michael. Tak ingin membahayakan Janice, Ray pun mendatangi tempat tersebut dan hanya menemukan Leo yang ada di sana. Namun tiba-tiba
Ray berhasil melumpuhkan anak buah Michael, namun Leo harus tewas karena tertembak. Sementara Janice sendiri ternyata sedang berada di klub milik Michael. Kemudian Ray ke tempat tersebut dan ia membunuh semua penjaga yang ada di sana. Setelah semua anak buahnya tewas, Michael pun keluar dari tempat persembunyiannya dengan menggunakan Janice sebagai sandera. Dan karena tidak ada pilihan lagi, Ray pun terpaksa menyerahkan diri demi keselamatan Janice. Ketika Michael ingin membunuh Ray dan Alex tiba-tiba saja muncul dan menyelamatkan Ray. Kemudian tanpa berbicara sepatah kata pun Alex pergi dari sana dengan membawa semua uang milik Michael. Sementara itu Ray menyuruh Janice untuk pergi meninggalkan kota ini agar tidak lagi terlibat dalam pekerjaannya. Beberapa hari kemudian Ray kembali dikejutkan dengan kemunculan Alex di rumahnya. Namun kedatangan Alex bukannya untuk bertarung, melainkan ingin bertanya mengapa dia tidak membunuhnya waktu itu. Ray pun mengatakan kalau tidak ada orang yang membayarnya untuk membunuh Alex. Di sini Alex mengatakan kalau dia sudah bosan hanya menjadi pesuruh bagi para mafia, sehingga dia pun berpikir untuk merampas uang milik para mafia sebagaimana yang ia sudah lakukan terhadap Michael. Dan dia menawarkan kepada Ray untuk bekerja sama. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian geng jika mereka berdua bekerja sama? Pasti akan lebih seru bukan? Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan Bang Simon, mohon bisa dimaklumi. Bang Simon pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.